Indonesia Esports Association dan juga menjadi Dewan Pembina Pengurus Besar Esports Indonesia. Lihat gak cuplikannya? Iya. Nah, mantap kan? Nah, tapi nih ya, Itu juga bisa gue. Iya, gimana? hebatnya gitu. Hebat banget. Gak punya urat malu. Selain gak punya urat malu, gue punya satu hal lagi yang paling hebat di diri gue. Apa tuh? Gue bisa sulap. Segera paksing berbincang bohong. Dari samping tapi dari rahu. Hila hila hila. Hilla hilla hilla. Gue bakal menunjukkan kalian kalau gue bisa untuk menimbulkan sebuah jus jambu. Jago banget gak gue? Wow, keren banget. Kalau pertanda ada 4 gelas di sini, Berarti bakal ada 5 orang. 4 semesta. Semesta. Tunjukkan kekuatanmu. Kita akan panggilkan satu orang setelah ini. Langsung saja tanpa berlama-lama. Ini dia, Mas Ibnu. Selamat datang di Top Gamer. Gimana? Masih belum dapat. Baik banget. Mas Ibnu Riza ya kan. Di e-sports, di dunia game terdengar suaranya, namanya. Salah dengar kali salah dengar. Tapi di Sobat Gamer, mungkin banyak yang belum tahu nih. Boleh nggak sih jelasin dikit Mas Ibnu nih, siapa, dari mana, background-nya kasih lah tipis-tipis gitu. Oke, halo teman-teman di rumah. Saya Ibnu Riza. Kebetulan sekarang menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus Nasional IESPA. Indonesia Esports Association dan juga menjadi Dewan Pembina Pengurus Besar Esports Indonesia. Double. Luar biasa. Gue di samping ini, aing teh kentang. Pimpinan-pimpinan semua nih ngeri-ngeri ya. Ngeri banget lu. Tapi gamer juga loh, luar biasa. Gamer pastinya. Tapi saat itu berarti nggak keganggu kah antara kegiatan di ESPA sama main game? Enggak sih ya, karena memang basicnya emang game ini kan hobi gue gitu. Jadi gue terjun di e-sports pun karena memang gue ngerasa passion sama kegiatan atau yang gue suka organisasi gitu kan, Yeah. itu saling berkaitan gitu. Nggak ada di hidup gue pernah passion sama organisasi itu bisa jadi satu, cuma di e-sports. Oh, berarti sebelum e-sports ya? Terus apa yang bikin Mas Ibnu mau terjun ke e-sports selain dua itu? Oke, gue ngelihat potensi e-sports di Indonesia luar biasa. Terus kedua, bibit-bibit untuk atlet e-sports di Indonesia itu bisa jadi brilian ya, karena bisa bersaing di kancah internasional. Nah, mungkin Sobat Gamer di rumah masih ada yang nggak tahu gitu, IESPA itu apa? Terus tugasnya Mas Ibnu tuh ngapain gitu? Kok masih bisa main game juga? Emang nggak sesibuk itu? Soalnya kan mungkin di mata orang organisasi itu pasti kayak sibuk banget. Meeting, rapat apa gitu kan. Tugasnya dari IESPA sendiri, jadi e-sports ini terbagi dua olahraga, yaitu olahraga rekreasi sama olahraga prestasi. Nah, kalau olahraga rekreasi itu olahraga yang dimainkan masyarakat. Jadi bukan menuju ke atletnya olahraganya. Nah, kalau kita udah bicara olahraga prestasi, itu sudah bicara ke atlet profesional. Professional scene-nya ya? Ya, pro scene-nya. Pro scene-nya. Mas Ibnu mau nanya dong, nih pernah ada ngomong berapa nih sama kawan-kawan, kenapa game-game seperti PUBG dan juga Free Fire agak sulit masuk di Asian Games? Itu pertama katanya ada banyak konteks-konteks yang tidak boleh ada di Asian Games. Contohnya mungkin tengkorak, darah. Tengkorak? Iya, itu ada lama-lama kecil yang sebenarnya ini ya Mas bikin game itu nggak bisa masuk di itu. Apakah betul? Sebenarnya banyak ya kontroversi ya. Jadi kita kan kalau di multi event internasional kan nggak cuma dengerin dari 1, 2, 3 negara. Harus musyawarah gitu kan, ibaratnya mereka harus rapat bersama gitu. Nah, ada negara-negara yang memang kurang setuju, entah dari memang tembak-tembakan, entah konten darah apa segala macam. Kita juga nggak tahu ya di sana seperti apa. Cuman memang sampai sekarang masih perdebatan terus untuk game-game yang kategorinya tembak-tembakan ya, FPS. Perdebatan yang dimaksud sama Mas Ibnu ini adalah kayak meeting-meeting yang akan dilakukan atau rapat-rapat besar yang akan dilakukan oleh beberapa negara dan itu langsung diwakilkan sama IESPA untuk Indonesia. Iya, kita diwakilkan di sana yang kebetulan yang mewakilkan ketum IESPA, Pak Edi Lim.
Nah itu dirundingkannya biasanya di ISF, jadi International Esports Federation. Gokil ya. Esports sudah sebegitunya ya. Beda ngomong sama orang pinter ya. Ini nih biar lebih santai lagi. Takutnya lo nggak, lo pusingan, lo udah mulai melepuh otak lo kan? Udah memikirkan mantra. Oke, apa? Humbare humbare humbara hai, humbara humbara buraya. Itu buat apa? Gua bakal Oh. Oh Doraemon. Bagus. Mantranya mirip-mirip ya sama tadi ya? ya kan susah men. Emang kira bikin kayak gitu gampang, susah. Ntar ada bisa ngapalin yang lain. Jadi gini, gua punya 4 kipas. Ini kipas bukan sembarang kipas. Ini kipas kejujuran namanya. Coba pegang lu Bung Kornet. Itu main nggak dilempar ya? Baik kamu sama Masih aku. penuh bro. Biasanya dilempar begini. Sopan dikit. Tahu saya berdiri di mana, Kolios. Masih belum. Oke. Jadi game kali ini kita bakal bermain namanya pernah nggak pernah. Dan di sini harus jujur. Sejujur-jujurnya orang jujur. Kalau bohong kadang ada hukumannya. Kalau kata Oji, kalau bohong nggak bisa kentut Mas Ibnu. Waduh, Repot. Gue nggak berani ngomong gitu ke mereka berdua. Biasa lu ngomong gitu ke gua. Ya kan kalau lama lu mah CS santuy. Ini kan singkatannya hei, beda. Oke. Jadi nanti bakal ada beberapa pertanyaan. Dan cuma bisa dijawab pernah sama nggak pernah setelah hitungan yang ketiga. Are you ready guys? Ready? Oke. Pertanyaan yang pertama. 3, 2, 1. Ya doang nggak pernah. Yes. Tanya dulu. Gimana? Gue pasti dibalikin, walaupun rusak barangnya. Jadi gue beli pinjam sepatu nih, sepatunya bagus banget, limited edition. Gue balikin cuma sisa setengah. Tapi gue balikin, terus kadang-kadang mau Masa nggak ada satu barang sih kayak kelupaan? Soalnya gua ada. Kalau Kemeja. kelupaannya? Iya, gua kemeja minjem ke teman gua karena gua nggak bawa kemeja. Terus karena kelupaan, udah seminggu, sebulan, terus kata teman gua, ya udah, ya kayak udah buat lo aja kayak gitu. ini bener banget. Jadi Sama, Bang. akhirnya Kan zaman sekolah nggak penghapus dibalik-balikin. atau ballpoint juga. Iya, nggak mungkin lo pembohong. yang lupa nggak Pantesan tahu. lo jomblo 6 tahun. Oke, next question. Gak usah dihitung 3, 2, 1. Nah, Langsung. Ini gue pernah zaman Twitter itu masih hype banget waktu awal-awal Twitter muncul. Gue lagi berantem sama pacar dan gue pakai Twitternya sekolah karena gue OSIS dan gue update galau. Kolius, silakan. Yang paling kocak sih di grup kantor kayaknya waktu itu. Zaman di Munton kok. Iya. Jadi baru kirim report biasa ke atasan gitu. Terus dengan bangganya ngetik di grup yang salah grup gitu. Ini kayaknya reportnya bakal dilihatnya besok-besok nih, gak bakal dilihat nih. Ternyata itu grup yang isinya atasan semua. Ada atasan. Bosnya langsung reply chatnya. Oke, dilihat sekarang ya. Bertarung dengan karir, bukan melodi ya. Gitu Tapi ya. kan nggak ngomong yang aneh-aneh. Cuman kayaknya dilihatnya ntar deh gitu. Kalau masih belum. Ini agak membuat gue waktu itu sangat-sangat deg-degan. Karena apa? Gue itu lagi marahin security gue. Security gue namanya Sony. Terus gue WA ke jenderal yang namanya Sony. Bayangin. Dan lo itu marah-marah isinya. Iya, marah-marah. Kenapa sih nggak bukain pintu? Terus tiba-tiba pas, itu baru 10 menit, tiba-tiba pas lihat, Dia udah balas belum? nggak balas sama sekali. Terus pas minta maaf juga, nggak dibalas. Akhirnya gue telepon, iya nggak apa-apa katanya. Kalau gue salah kirim foto. Itu kirim foto yang buat harus ke grup yang anak-anak nongkrong. Foto aib lo? Enggak, Foto apa? ada foto lah. Iya, tapi malah kirim ke grup angkatan. Itu sumpah mati malunya, langsung di delete. Jadi yang belum sempat buka, untungnya dulu kan nggak langsung ke refresh. Iya. Langsung gue unsend. Langsung di unsend. Terus sama yang setongkrongan gue minta tolong spam. Ngerti nggak? Biar ketemu. Iya. Gila itu deg-degannya pol sih. Oke, Sobat Gamer. Kita bakal masih seru-seruan. Jadi stay tune terus di Top Gamer. Kita akan selamat datang kembali di Top Gamer. Masih bersama Kornet dan juga pria-pria tampan, ganteng, dan si Oji nih. Kalau ngomongin soal idola dari Kolius sama Mas Ibnu. Kalau dari Kolius, yang paling idola banget sama siapapun playernya, dari gimana pun. Dendi. Dendi dari Dota. Kalau Mas Ibnu? Kalau di Mobile Legend, gua suka One sih. One. Apa sih, boleh tahu nggak sih harapan kalian berdua untuk e-sports ke depannya? Dari Mas Ibnu dulu nih, yang langsung dari pemerintah pusat ini. Sadap. Silakan Oke. Mas Ibnu.
harapan dari esports Indonesia, pingin banget ngeliat anak-anak muda yang masih ABG gitu ya, masih 15-16 tahun, udah mulai masuk ke dunia esports gitu. Kalau dari Kolius? Jadi ya nih, bos silahkan. Kedepannya sih dari Poli sendiri harap ada game Indonesia yang nantinya bisa jadi besar di dunia, jadi e-sports besar di dunia dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Oke, by the way, terima kasih banyak untuk Mas Ibnu Riza dan juga ada Kolius Andre. Sudah sharing banyak hal. Udah diundang. Semoga semua harapannya untuk e-sports Indonesia bisa terkabulkan, 2021 lebih baik lagi. Dan semoga bisa event offline. Amin. Oke. Tunggu-tunggu tuh. Oke, buat kalian semua terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa tetap saksikan Top Gamer setiap hari Sabtu hanya di GTV. Goodbye, bye-bye! See you next week, bye-bye!